Perkenalkan, nama saya Indah Fasaribu, IKN 1C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fasilitas penduduk, perkawinan, dan perceraian. Fasilitas penduduk, perkawinan, dan perceraian. Fasilitas adalah suatu istilah yang digunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar melahirkan hidup atau yang disebut dengan politis. Di samping istilah fasilitas, ada juga istilah fedukitas atau yang disebut dengan fedukiti sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologi dan biologi seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fasilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tersebut. Di situ, pihak mungkin akan lebih wajar bila fasilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan selama masa kesuburan. Konsep-konsep fasilitas. Yang pertama, masa reproduksi, childbirth age atau usia subur. Masa di mana wanita mampu melahirkan, yaitu usia 15-40 tahun. Di dalam usia 15 tahun disebut dengan menarche atau menstruasi pertama. Usia 49 tahun disebut dengan menopause. Yang kedua, wanita usia subur yang disebut dengan woods, yaitu wanita berusia 15-49 tahun. Yang ketiga, pasangan usia subur disebut dengan woods, yaitu pasangan suami istri di mana istri berusia 15-49 tahun. Yang keempat, lahir hidup, live birth. Menurut UN dan WHO, kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Yang kelima, lahir mati, stillbirth, yaitu kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur minimal sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ukuran fasilitas. Pengukuran fasilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan dari seorang bayi. Seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti risiko melahirkan dari perempuan tersebut menurun. Kompleksnya, pengukuran fasilitas karena kelahiran melibatkan dua orang, yaitu suami dan istri, sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang saja. Masalah lain yang dijumpai pengukuran fasilitas ialah tidak semua perempuan mengalami risiko melahirkan karena ada kemungkinan dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga. Juga ada beberapa perempuan bercerai dan menjanda. Memperhatikan masalah-masalah di atas, terdapat variasi pengukuran fasilitas yang dapat diterapkan, yaitu pengukuran fasilitas tahunan dan pengukuran fasilitas kumulatif. Pengukuran fasilitas kumulatif ialah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia subur. Sedangkan pengukuran fasilitas tahunan yang disebut dengan vital rates atau current fertility ialah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Ukuran fasilitas. Yang pertama, ukuran fasilitas tahunan, vital rates atau disebut dengan current fertility. Angka kelahiran kasar disebut dengan birth rates atau disebut dengan CBR. Angka kelahiran kasar didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Perhitungan CBR ini sangat sederhana karena hanya memerlukan keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Namun, CBR ini mempunyai kelemahan, yakni tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak yang berumur 50 tahun ke atas hingga angka yang dihasilkan sangat kasar. Angka kelahiran ini disebut kasar karena sebagai penyebut digunakan jumlah penduduk yang berarti
termasuk penduduk yang tidak mempunyai peluang melahirkan juga ikut serta, seperti anak-anak, laki-laki, dan wanita usia lanjut. Ukuran fasilitas. Ukuran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yards per month atau disebut dengan cat facility, menunjukkan fasilitas dari suatu kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, reproductive history atau disebut cumulative facility, yaitu menunjukkan cumulative facility selama masa reproduksinya. Pengukuran angka kelahiran kasar yang disebut dengan birth rate atau CBR. CBR sama dengan B per V kali A. B yang artinya banyaknya kelahiran selama 1 tahun. B banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. K bilangan konstan, biasanya 1000. Kebaikan, perhitungan sederhana dan data tersedia. Kelemahannya, tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia anak-anak yang berumur 50 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi fasilitas menurut para ahli. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya fasilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umum, struktur perkawinan, struktur kawin pertama, paritas, disrupsi atau gangguan perkawinan, dan yang kawin. Sedangkan faktor non-demografi antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, kebaikan status perempuan, inflasi, dan inflasi. Variabel di atas dapat berpengaruh langsung terhadap fasilitas, ada juga berpengaruh tidak langsung. Sumber data. Yang pertama, registrasi atau pencatatan rutin. Yang kedua, sensus. Dan yang ketiga, survei. Sumber data, registrasi. Statistik kelahiran seperti akte kelahiran. Kelemahan, ketepatan definisi yang dipakai. Kelengkapan registrasi, ketepatan alokasi tempat, ketepatan alokasi waktu. Penyebab, penduduk tidak tahu. Penduduk tidak memahami pentingnya registrasi kelahiran. Sumber data, sensus. Data yang tersedia. Komposisi penduduk menurut umur dan seks. Jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Jumlah anak yang pernah dilahirkan dalam satu periode yang lalu, misalnya 1 tahun. Data penduduk yang terkait dengan variabel fasilitas seperti usia kawin. Sumber data sensus. Kelemahan, keterangan jumlah anak tergantung daya ingat ibu. Keterangan jumlah anak yang lahir setahun yang lalu tergantung perkiraan waktu 1 tahun tersebut. Kesalahan pelaporan umur. Sumber data survei. Data yang tersedia sama dengan sensus, tetapi lebih rinci, seperti riwayat kelahiran yang disebut dengan birth history atau pregnancy history, mulai anak pertama hingga anak terakhir. Status kehamilan yang disebut dengan pregnant status. Kelemahan sama dengan sensus. Sumber data nasional, yaitu sensus penduduk atau disingkat dengan SP, survei penduduk antar sensus disebut dengan survei, survei demografi dan kesehatan Indonesia yang disebut dengan SDKI, survei sosial ekonomi nasional yang disingkat dengan Susenas. Perkawinan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Perkawinan merupakan perubahan dari status perkawinan lain menjadi status kawin. Misalnya, perubahan dari status belum kawin atau bujangan sebagai single menjadi status kawin atau nikah. Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah.
Dalam hal ini, tidak saja mereka yang kawin secara sah hukum, yaitu adat, agama, negara, dan sebagainya, tetapi juga mereka hidup bersama oleh masyarakat sekelilingnya, dianggap sah sebagai suami istri. YPS mengambil kriteria kawin selain terkandung unsur legalitas hukum, juga termasuk pasangan laki-laki dan perempuan oleh masyarakat sekeliling dianggap sebagai kawin. Status kawin termasuk salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli, diantaranya Neil Stoltenberg tentang pola perkawinan, Bogart tentang variabel perkawinan, dan Biogart tentang perkawinan, FEUI tentang banyaknya perkawinan, Martra tentang struktur perkawinan, Soekarno tentang lama perkawinan. Perkawinan dan perceraian fertilitas yaitu keluarga berencana, terdiri 6 komponen tersebut. Yang pertama, pilihan metode, kedua informasi yang diberikan kepada klien, ketiga kompetisi provider, keempat tempat konseling, kelima tindak lanjut dan keberlangsungan pelayanan, dan keenam pelayanan dan tempat. Bentuk layanan keluarga berencana yang diberikan kepada provider bukan sekedar menyediakan alat kontrasepsi, tetapi memperhatikan kebutuhan sosial dan kesehatan calon asesor. Variabel independen terdiri dari status kawin, umur kawin pertama, CPR yang disebut dengan Contribution Welfare Rate, UNED, tingkat pendidikan, status ekonomi, serta variabel dependen yang disebut dengan fertilitas. Ukuran perkawinan dan perceraian. Perkawinan, satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Mengenai perkawinan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan seperti penyediaan perumahan bagi keluarga, fasilitas cash yang dasar lainnya. 5 kategori status perkawinan dalam WHO, yaitu belum kawin, kawin, cerai, janda, berpisah. Indonesia hanya mengenal 4 status, catch berpisah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, perkawinan dan perceraian merupakan variabel yang mempengaruhi fertilitas. Status umur sangat penting dalam melakukan suatu perkawinan. Perceraian mengurangi jumlah fertilitas karena jumlah rumah tangga dan produktif berkurang dan tingkat hubungan suami istri tidak berkurang.